Dia kalau masuk take me out itu lampu menyala semua. Asli nggak ada yang matiin? Tidak ada yang matiin, kecuali tokennya habis. Ini gara-gara dia ini, saya beli R15. Gara-gara dia ini. Gara-gara dia? Gara-gara dia. Oke. Cicilan 3 tahun, ditarik leasing 1 tahun. Tapi saya tahu nih nama programnya. Apa? Jejak si ganteng. Oh enggak, bukan. Lu kemana-mana, lu harus bawa tombak. Kita punya saudara diterkam sama ini apa beruang katanya. Gue kayak syuting gak harus sampai sana deh kontraknya, gue bilang kayak gitu kan. Anjing nih kalau sama nih cowok nih, bego banget, ganteng doang kagak bisa bawa mobil, bangsat. Bikin gue capek, dia sampai keringet-keringetan udah. Kayak gitu bang, gue dulu pernah di kata-kata sama sutradara, dia bilang lu salah lagi, gue belah kepala lu pakai samurai. Wih, serius, fatality. Ini banyak lalur nih, Wi. Lu, ya sorry ya guys ya, ini kita lagi syutingnya di dekat Bantar Gebang. Iya. Deket sampah. Jadi banyak. Di samping kemasan Soklin. Iya. Biar apa? Biar harum. Oh, sih. Aduh. Udah bisa mancing nih dia. Gak bisa gua. Gak bisa. Gua lagi mikir. Lagi mikir, suruh minum mulu begitu. Ya udah minum dah. Minum dulu tuh. Papa Rock bikin lucu se Indonesia, gila kan? Berat tuh, berat. Berat sih kan tugas. Haus sekali saya lihat. Iya, haus banget, Wi. Iya, kayak yang sekarang kayaknya lagi rame. Apa tuh? Apa tuh? Gue jangan diajak ya, gue keluar aja. Aduh, seret nih. Iya. Pancing dong. Pancingnya gimana? Kayak apa tuh? Oh, apa tuh? Oke, mulai. Oke. Aduh, seret nih. Apa tuh? Kayak striker MU. Iya. Anjay. Tidak pernah house goal. Aduh. Terus mulu. Terus ya kan? mulu nih kita. Kali ini kita kedatangan salah satu saksi. Saksi apa? Sejarah kebangkitan. Wih. Berlebihan sih tadi. Berlebihan kalau itu. Kebangkitan apa? Lo jangan bawa yang lagi rame lagi ya. Gue gak ikut-ikutan ini. Ya. Siapa tuh, Wi? Kita kedatangan saksi yang bernama Saudara Aditya Alkatiri. Gila. Ini aktor ganteng, apalagi tuh? Olahragawan ya kan? Diborong sama dia. Iya, gue emang orangnya maruk soalnya. Maruk. Kalau bisa banyak kenapa harus sedikit ya kan? Maksud saya kalau satu-satu saja begitu. Kasihan kita yang jelek. Iya. Benar. Dia kalau masuk take me out itu lampu menyala semua. Asli nggak ada yang matiin? Tidak ada yang matiin, ada. kecuali tokennya habis. Emang kalau stand up komedian mahal ya. Gokil, cewek di mana-mana ya kan? Iya. Cewek? Iya di mana nih ada deh? Ada berapa? 1, 2, 3, 400 ada 400. Sini. Aman? Aman ya. Aktor, pemain FTV, keturunan Kolombia. Nenek gua. Oh, berarti nenek kamu keluarga sama James Rodriguez. Kayaknya iya. Gua ada iparnya dia mah. Top skor Piala Dunia 2010. 10 apa 14 itu? 14. James Rodriguez. Ini Google-nya belum update kayak ini. Salah makanya salah. Salah riset deh. Ya kan, aktor ganteng, suka traveling. Suka traveling. Yoi. Saya pernah nonton dia, Papa Rock. Ganteng-ganteng serigala. Oh, lu nonton? Nonton saya. Itu di umur berapa lu SMP? SMP. Ini gara-gara dia ini, saya beli R15. Anjir. Gara-gara dia ini. Gara-gara dia? Gara-gara dia. Oke. Cicilan 3 tahun, ditarik leasing 1 tahun. Gara-gara dia ini. Yang penting keren dulu. Yang penting keren. Utang bodo amat. Saya kayak boy itu. Geri. Nggak kayak serigala, nggak kayak serigala. Nggak kayak serigala. Lo kalau katanya pernah nonton gue di sinetron itu, lo harusnya tahu dong caranya kalau gue jadi serigala kayak gimana. Nah, mampus lo. Ayo lo. Baru riset nih. Ayo. Tahu saya. Gimana? Bosnya Jessica Mila waktu itu. Iya betul. Gimana? Apa?
Ditembak langsung. Masalahnya itu sudah berapa tahun yang lalu? Terus? Sudah tahun berapa ya waktu itu? 2015 ya? Ya 2015 betul. 2015-an. Berarti sama Randy Rempang ya? Lo sama Rempang berarti? Apanya? Rempang bukan harimau kalau Rempang. Iya, ya. dia 7 Lo manusia BBS harimau. ya? Itu Oh, iya. ini. Salah riset gua. Salah sorry. riset. Itu Inye Gumara. Oh, iya. Inye Gumara. Ya, terus traveling kemana aja tuh? Kalau ke traveling bro? Gua traveling terakhir ini ke Australia. Tapi di Australia itu karena kebetulan adiknya opa gue paling kecil, memang tinggal di sana udah jadi warga negara sana dari tahun 74. Jadi gue sering ke sana bolak-balik. Ini kayak Desember gue ke sana lagi. Bisa ikut, Bang. Boleh. Serius kalau mau nggak apa-apa. Wait. Serius nggak apa-apa. Bisa. Oh, I'm fine. Apa? Terus? Apalagi? Jangan main aja lo. I don't know. Cocok, cakep, udah bisa. Udah bisa itu? Udah. Bisa. Aduh. Bisa. Berarti traveling ke luar negeri aja apa Indonesia lu puterin? Enggak sih Bang, kalau traveling kebetulan gue juga jadi host di programnya Trans TV. Oke. Itu gue di Celebrity on Vacation sama di Tanah Air Beta. Oh, yang My Trip, My Adventure itu ya? Nah iya, tapi ini beda konsepnya, kita lebih kayak tinggal di suku-suku pedalaman di Indonesia. Jadi memang basicnya gue ini bukannya traveling sih, gue lebih suka mengenal kayak adat baru. Kayak gue kalau pergi pun ke luar negeri, gue tuh mau cuma lihat kayak kalau di sini nih orang nih ngelakuin apa aja sih, kerjanya seperti apa sih, pergaulannya seperti apa sih.Gue lebih mengamati kayak gitu sih. Jadi bukan yang kayak traveling gue shopping atau apa, enggak. Gue enggak kayak gitu gue. Jadi maksudnya traveling lebih ke Gue memperhatikan ya apa? orang-orangnya kayak apa sih gitu ya? ya Daerah mana yang menurut lo yang menurut lo tuh yang wow banget? Wow, kalau misalkan kalau dari kota ya, Iya. Indonesia nih ya. kalau Indonesia ya, Indonesia gua terakhir tuh gue paling suka itu ada di Riau. Namanya Dusun Talang Mama. Itu benar-benar satu suku pedalaman banget, primitif banget, karena kita nggak ada akses buat ke desanya aja, buat ke desa yang maksudnya udah ada listrik dan lain-lain. Itu naik kapal kecil gitu, kapal sampan, bisa 3 jaman lebih Bang. Nah gue nginep di situ, gue tinggal sama suku-suku di situ, itu nggak ada listrik dan tidak ada internet pastinya. Anjir, itu jalannya masih tanah apa udah aspal? Wah Itu itu lu tahun berapa tanah. 2000 belum lama 2023. 2023? Belum masih tanah Nggak ada, jalannya? nggak ada sama sekali. Jadi gue akses itu dari, kalau nggak salah gue tuh dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita jalan darat itu kurang lebih hampir 8 jam. Kita ngelewatinnya jalanan biasa, terus masuk ke hutan. Gue pikir udah sampai tuh waktu itu kan. Atau gue harus pindah pakai perahu biasa gitulah, yang ada speed tapi didayung seringnya karena ada saatnya tiba-tiba, ya turun semua, dorong kapalnya, airnya tuh rendah, jadi lu nggak boleh naik, lu dorong terus naik lagi kapal. Itu baru nyampe, gue tuh malam banget di suku itu, dan nggak ada penerangan sama sekali. Dan kayak lu kalau mau pipis, mau pup, tuh lu lakuinnya semua di sungai, mandi di sungai, semuanya kayak gitu. Anjir. Dan lu kemana-mana, lu harus bawa tombak. Karena Kan gue sempat nanya tuh, kan gue dikasih tombak, kan ini buat apa? Dia bilang. Karena kita tinggal di alam liar kan. Terus orang ada yang cerita, orang suku sana, nggak apa-apa Mas Adit untuk jaga-jaga, karena 3 bulan yang lalu kita punya saudara diterkam sama ini apa, beruang katanya. Oh, beruang. Oh, ada beruang? Gue bilang, ini gue kayak syuting gak harus sampai sana deh kontraknya, gue bilang kayak gitu kan. Iyalah, ganteng lo, sayang banget tuh kayak. Tapi itu betul-betul aksesnya sesusah itu. Sesuai itu. Wih. Tapi di situ gue ngerasa tenang sih ya. Kenapa? Ya gue lepas dari gadget, Sunyi. Iya, betul. kita lebih deep lah, masih ngobrol. Iya. Kayak penghasilan mereka paling besar kayak sehari tuh nggak sampai 100.000 bro. Emang dari mata pencarian di orang sana apa? Mereka bikin kerajinan, bikin buat tempat naruh ikan. Asbak begitu. Asbak nggak ada sih, setahu Bali gua. yang Bisa. Wah, ini Bali itu Bali. Gua tahu asbaknya bentuknya Iya, apa, gua tahu itu. Candi Borobudur. Candi Borobudur. Gak ada kayak bikin apa, tiker gitu. Gue ngelakuin itu tuh Bang. Akhirnya maksudnya karena kita ngelakuin itu, jadi kita lebih bisa menghargai para seniman yang bikin hal kayak gitulah. Karena itu sulit dan susah banget Bang. Kayak gue harus ke pohon rotannya, gue bikin sendiri apa. Oh lu belajar tuh ya? Gue belajar, memang kita Lu ngelakuin. ke
apa suku itu berapa orang tuh? Sama kru? Jadi hostnya itu ada 2. Host Jadi 2. 1 cowok, 1 cewek. Terus ada beberapa kru ya. Jatuhnya gue 8 orangan lah. 8 orang. 8 orang. Dan kru akhirnya ngerasain itu juga. Ngerasain. Gue mandi tuh bareng sama kru. Oh ya? Mandi bareng mandi sama di kru. sungai? Di sungai. Yang cewek? Yang cewek tadinya kan ada tempat sendiri kan, tempat sendiri kan. Yang cewek tadi ada tempat sendiri harusnya. Cuma dia ngerasa kayak mungkin kurang nyaman dan karena belum dekat sama warga sana. Iya. Ya jadi dia mandi sama kita. Oh, dimandiin begitu. Iya, kagak dimandiin juga. Mungkin niat lu mungkin pengen kayak gitu kan. Ya, tapi saya tahu nih nama programnya. Apa? Jejak si ganteng. Oh enggak. Bukan. Nama programnya apa tadi? Tanah Air Beta. Tanah Air Oh, Beta. Tanah Air Beta. Oh, Itu- jadi itu Bobon Santoso versi mager. Kan memerhatikan, Iya. tidak masak. Itu sih paling seru kalau Itu misalnya. paling seru daripada semua Gua punya cerita. ada cerita cuman itu seru. yang Ada lebih- satu lagi tuh cerita yang masanya agak mistis tapi bukan mistis yang serem gitu ya. oke. Ada gue pernah syuting namanya suku Lio. Itu di daerah ND. ND Oh, mana NTT. lagi? NTT. NTT. Dia antara NTT sama Flores gue gak begitu paham deh. Jadi gue dari Kupang, gue naik pesawat kecil tuh. Kasih ND itu. Pesawat kecil. Heeh. Oke. Ke ND, habis itu perjalanan darat, naik mobil kurang lebih 3 jaman lah. 3 jam. Itu sukunya di atas gunung. Itu rumahnya bener-bener rumah yang suku-suku banget. Terus ada satu tempat, itu tempat keramatnya mereka lah. Jadi cewek nggak boleh masuk situ. Kenapa? Memang auranya beda sih. Gue pas masuk dan gue nggak boleh cerita sama cewek isi di dalam itu apa aja. Katanya kalau gue cerita nanti ada hal yang buruk menimpa gue. Begitu juga si cewek. Oh gitu. Terus ada satu monumen kayak apa sih kayu gede gitu. Itu katanya kayak leluhurnya mereka lah. Itu nggak boleh dipegang. Kalau dipegang terjadi sesuatu yang nggak bagus. Nah satu kru gua ada yang megang tuh. Nggak Kenapa sengaja. Dia kenapa? Di situ sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Cuma pas dia nyampe di Jakarta yang gua dengar ya. Itu semua syutingannya tiba-tiba error. Nggak ada gambarnya. Walaupun udah ke-record ya? Udah ke-record. Jadi pas di sana kan dia lihat dulu kan ada. Nyampe Jakarta nggak ada. Kayak harus lu bayar denda ada yang gitu habis lah. megang gak lu? Nih ntar gak ada gambar ya lagi nih. Sama satu orang driver sana jatuh dari tebing ketinggian 8 meter. Gara-gara dia ketawa lewat rumah suku. Ketawa. Jadi Rumah suku, bukan kepala suku. rumah sukunya emang bukan kepala suku. Jadi memang pas kita ngelakuin syuting, kita kayak dikasih ajian-ajian gitulah. Kayak potong ayam hitam lah, gua dikasih darah. Udah kayak orang India gua pada Betul. Nah terus gue ngomong, tapi kok gue bercanda-bercandaan aman ya? Karena dibilang karena gue udah melalui ritualnya. Nah sedang ini kan dia warga lokal, dia driver kita. Gue tanya lu kenapa bisa jatuh? Kan lu kan orang sini, pasti lu tuh udah tahu treknya kan. Memang treknya agak-agak curam kan. Dia bilang karena dia ketawa lewat rumah suku. Dia ngelihat ada temennya satu dikejar sama anjing. Buat dia itu lucu. Dia ketawa tiba-tiba kepleset jatuh. Dan di sana nggak diobatin, nggak di rumah sakit. Di mana? Kayak tabib gitu, kayak dukun gitu. Oh. Hancur bro. Dukun perkampungan gitu lah. Iya, hancur pakai obatnya itu kalau nggak salah namanya pisang merah. Pisangnya warna merah gede gitu. Pisang. Pisang merah. Jadi direbus, diminum, muntah semua dia langsung. Lah, diobat terus dibalurin kulitnya. Hancur bro, kayak ditonjokin sama satu RT Di mukanya. Makassar juga ada pisang hijau. Oh itu gue suka tuh kalau itu. Itu Gue itu suka. Oh itu gue suka. Bukan buat obat. Kalau itu gue suka. Nah itu suka kan itu kan? Suka. Ya, tidak mungkin itu kalau muntah. saya buat obat kalau kita kelaparan katanya. Obat lapar itu, obat lapar. Oh, mistis itu di situ ya? Iya, jadi gue kalau misalnya syuting kan gue kan muslim ya. Kadang kan kita mikir wah nih musyrik nih. Cuma kalau gue mikir kalau gue syuting kayak gitu, udahlah gue ikutin Respect tradisi aja mereka. lah ya, respect, yang harus menghargai. apa-apa kayak mereka setiap kalau kita ke hutan, kan mereka nggak ada toilet bang. Jadi kalau misalnya gue pagi-pagi kita tuh bawa kayak jerigen gitu buat ke mata air. Jadi ambil air buat kesehari-harian sama buat mandi dan lain-lain lah. Dia juga mandi nggak pakai shampoo. Nggak pakai sabun. Terus pakai apa? Jadi kalau gua shampoo itu kita ngambil biji kemiri, kita sangrai, kita olesin di rambut kita. Besokannya baru kita bilas di mata air itu. Jejak si Terus gundul. sabunnya? Sikat giginya pakai daun, gua nggak tahu daun apa tuh. Oke, Saya pakai sabun. Nah pakai daun juga. Tapi emang tapi jadi bersih dan wangi memang. Anjir. Iya, emang ada yang daun yang berbusa kan bang ya? Gua nggak ngerti dah. Apalagi nih? Pernah, jujur ini Apaan? tidak melucui, tidak melucui. Lo mau bilang pasti daun berbusa dicampur sama sabun colek lagi nih. Apa? Saya pernah nonton yang jejak si gundul, sabunnya itu berbusa.
Oh ya? Ini jujur tidak melucuin. Tidak. Lanjut Bang. Gua pada udah nunggu gongnya di mana gitu. Gongnya mana nih, lari kemana nih? Saya cuma penasaran. Oh gitu. Saya penasaran karena tadi mandi pakai daun. Tapi karena gue syuting itu gue jadi mikir kayak wah gila negara Apa kita nih gara-gara kaya ini banget. Kulit lu jadi putih bro. Hah? Iya kali ya. Iya kali ya. Kan gak tahu. Iya, Dia tidak seneng tahu. banget soalnya ke Tidak tempat-tempat gitu kan. Gak tau gue demen aja. Gue gak ngerti. Gue suka aja. Emang cowok-cowok itu apa sih Wi? Itu dari suara ketukannya. Palutor. Bukan. Apa? Cortiang. Tortilla. Weh. Nah, Emang gini. kalau pekerjaan dari hati itu tahu ya. Dari Senior bunyi ya, doang. senior. Iya. Dari Naluri, bunyinya, naluri. Ah itu ya kan. Naluri. Gile gokil Nah, lu gokil. pernah ini gak traveling juga gak jalan-jalan? Atau lu pernah masuk suku-suku kayak gue? Saya paling jauh Cideng. Jakarta Pusat. Oh Jakarta Pusat. Wah. Apa? Berarti lu lebih jauh daripada gue. Gue yang gak tahu tuh Cideng tuh apa. Gue gak tahu. Lu lebih keren. Anak baru. Paling jauh Cideng sama Bulukumba. Apa lagi tuh belum? Ada di Sulawesi, Bang. Itu nggak jauh emang daerah lu Sulawesi. Lah kalau ini di Jakarta dia ke timur bro, itu baru Iya jauh. jauh, Ende. Iya. Saya tahu Ende. Itu gokil udah ganteng mau main kayak begitu buset. Iya. Lu aja mau nggak ke tempat-tempat gitu? Mau saya. Asal waktu. Waktu cukup sama Sama. uang pas. Tapi Bingung. saya ke distrik tadi. Apa Tadi tuh? Bang Adit bilang non muslim ya. Gue muslim. Oh muslim. Oh salah dengar berarti. Salah riset lagi. Iya, saya Salah- salah dengar. Oh salah dengar. Ngomongin karena Palu. Gara-gara Palu tadi ya. Oh iya betul. Ini ngecor apa lagi nih sekarang? Ngerokok sekarang. Lagi ngerokok. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Gimana? Pancingan gue bagus ya? Bagus ya, cocok ya? Bagus. Jago ini orang. Jago ya. Memang- Aktor. Memang pemain. Aktor ya kan. Ya. Kalau aktor mah begitu. Mancing memancing ya Iya. kan. Harus belajar banyak ini sama Belajar. beliau. Harus belajar aktor. Kan lu kemarin main film kan? Alhamdulillah. Apa? Series sama film? Jadi pemeran utama. Peran utama apa lu? Tapi ditipu bang. Ditipu apa? Iya. Ditipu apa? Ini sering terjadi tidak bang sih? Kenapa? Saya di chat suruh jadi pemeran utama. Terus dikirimin skrip. Terus? Bagian saya tidak ada dialog. Cuma disuruh acting dicekek. Dicekek. Terus dia bilang kalau pas dicekek nanti buka baju ya. Suruh kirim video acting begitu. Terus? Ternyata pas senior saya Arif Brata ngasih tahu kalau itu tuh fetis. Oh ya ampun. Aneh ya? Itu siapa? Yang ngirim ternyata siapa? Tidak tahu. Ngechat di nomor CP saya bang. Oh. Ngechat gitu. Aneh ya orang fetisnya kuli ya. Terus lu nggak tanya kenapa cuma dicekek? Saya bisa yang lain. Harus lu gitu. Iya Biar juga di calling sih. lagi bro. Gitu. Iya juga sih. Iya. Itu kayak resmi sekali Papa Rock. Dia bilang syutingnya nanti di Garut 7 hari. Saya bilang wah pemeran utama ini saya. Siap nih saya jadi aktor nih. Ternyata pas dicek nomornya di gate kontak itu nama-namanya aneh Apa kayak tuh? agensi idiot. Kok bisa gitu? Iya sutradara homo begitu-begitu. Kaget saya bang. Oh ini berarti beneran lu? Beneran. dijebak? Oh beneran. Gue pikir gimmick. Enggak bukan gimmick. Bukan gimmick. Beneran. tapi nggak apa-apa itu namanya pengalaman. Kayak gue ya? juga dulu di entertain nih bang. Gue dulu nggak pernah kepikiran sama sekali kerjaan kayak gini. Bahkan gue mikir kayak nggak mungkin. Satu gue orangnya susah ngapal. Gue nggak suka tuh yang ngapal-ngapalan. Gue sukanya ilmu-ilmu pasti kayak matematika apa gue lebih kayak gitulah. Tiba-tiba gue bisa di entertain itu karena kebutuhan gue pengen punya dapat uang jajan lebih. Sama dibilang juga syuting. Tentu gue jadi figuran gue. Serius, gue pernah jadi figuran bang. Jadi ekstras, dibayar 50.000, dipotong 10.000, jadi 40.000 gue dapet. Seriusan. Dipotong siapa? Potong apa namanya agensinya. Agensinya. Sumpah gue nggak bohong. Pernah gue kayak gitu. Gue lakuin itu kurang lebih mungkin sebulan atau 2 bulan. Tapi nggak full ya. Kalau gue nggak sekolah aja. Cuma gue nggak tahu kenapa pas gue ngelakuin itu, gue tertarik gitu. Gue ngerasa kayak punya banyak teman karena gue di sekolahan gue orangnya cukup agak pendiam jadi nggak terlalu banyak teman lah. Gue lakuin tuh gue dapat terus tiba-tiba ditawarin lagi. Dit ada kerja nih lebih gede bayarannya. Gue bilang berapa? 75.000. Gue bilang lumayan nih naik nih Itu peningkatan. tahun berapa bro?
2011. 2011. Anjir. Terus 75.000. Itu di daerah Studio MTech Indosiar. Acaranya namanya Happy Song. Itu gue cuma jadi penonton bayaran bro yang tepuk tangan. Serius dibayar 75.000. Kayak ini berarti nih ya. Serius. Berarti kalian bisa nih kayak gini aktor Bisa dari semua. tepuk tangan doang nih. Semangat. Gua datang ke situ dikasih tahu, di brief sama krunya. Tiba-tiba gue disuruh maju paling depan. Gue nggak mau lah kan. Akhirnya pas sudah mau mulai dihitung sama dia, gue pindah ke belakang tuh. Gue suruh orang paling belakang, lu depan aja lu. Biar kelihatan TV lu. Gue bilang gitu kan, biar masuk TV. Gue di belakang aja. Gue cari kursi yang dekat sama pintu keluar lah. Gue paling belakang tuh. Pas acara mulai, gue ingat banget. Itu pembawa acara Coki Sitohang. Datang, mulai. Gue diem, gue liatin disuruh berdiri, gue berdiri. Tepuk tangan, gue tepuk tangan. Suruh diem, gue diem. Gue tanya sama babang sebelah gue. Gue bilang, bang, itu cara biar bisa di atas panggung gimana? Dia bilang, lah itu mah artis katanya. Udah lalu jangan mikir ke sana, kita mah udah gini aja lah terima. Cuma gue merhatiin banget. Gue merhatiin banget. Gue pas gue liat memang sih ada beberapa orang yang sering gue tonton di TV kan. 3 bulan dari situ bang, ini sumpah. 3 bulan dari situ, gue yang ada di atas panggung. Anjir. Serius. 3 bulan. Lu casting dulu atau? Iya casting. Nah jadi dari 3 bulan itu lu castingnya sendiri? Enggak. Oh gimana? Itu lebih lucu lagi tuh. Gue punya teman, jadi ke kelas SMA gue. Ngasih tau gue, Dit, lu main dong ke rumah gue. Rumah itu daerah Jati Asih. Gue bilang, ngapain gue ke rumah lu? Ada teman gue artis, mau main ke rumah gue. Siapa tau lu bisa jadi artis, katanya lu kan ganteng. Ya, gue juga lagi gabut, gak ada kegiatan kan. Gue main lah. Gue lihat kan. Mana orangnya, datang nih dia, naik Supra Pit, gue inget banget. Rantainya copot bang. Oh ya? Serius. Berarti nggak fit. Makanya gue bilang iya. Nggak fit. Enggak, motornya fit, dianya kayak nggak fit. Habis dorong soalnya. Keren pemain. Iya. Naik Supra Pit, rantai copot, pakai boxer pasar malam, pakai kaos lusuh. Serius, rambutnya acak-acakan. Gue bilang nih lagi pendalaman karakter apa gimana waktu gue ada. Ngobrol di kebun bro kita berdua. Rokok yang nyediain teman gue itu, kopi yang nyediain teman gue itu. Tiba-tiba singkat cerita kenal sama gue, minjem duit 20.000. Serius, gue bilang sama teman gue kan, ini kayaknya gue yang ditipu atau lu yang goblok, gue bilang kayak gitu kan. Kayak temen lu bukan artis deh, gue bilang masa yang gue tahu kayak Raffi Ahmad, artis kan. Maksudnya kok kayak gini bentukannya. Gue kasih lah 20.000 bang. Dia bilang hari Jumat Dit, gue bayar minggu depan. Nggak dibayar sama dia tuh, udah lewat. Gue tagih dong, ya dulu kan 20.000 berharga buat gue kan. Gede lah 2011. Ya, ongkos gue cuma segitu ya. Gue tagih terus dia bilang gini, udah deh, karena dia janji gue 50.000 mau dibayarnya. Gue bayar 50.000, tapi lu temenin gue ke manajer gue di daerah Tebet. Ya udah tuh, gue anternya ke Tebet, ketemu manajernya. Benar dikasih duit juga 50.000. Terus tiba-tiba ngobrol sama manajernya. Ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol, agak ketakutan bang, soalnya kan bentukannya melambai gitu kan. Oke. Terus di ngobrol, tanya-tanya, ditanya masalah aktor idola lah apa, gue bilang kagak punya gue bilang gitu kan ya. Maksudnya gue nggak terlalu suka nonton TV, so waktu itu gue kayak main game gitu kan. Singkat cerita gue direkrut sama dia. Ini beneran manajer beneran. Bukan yang aneh-aneh enggak. Cekek. Gue nggak sampai dicekek untungnya. Cekek. Mungkin dia mau coba nyekek gue. Tapi bukan kuli. Nah mungkin karena itu jadi nggak jadi. Fetishnya beda ya. Callback. Terus. Ini ngerti juga loh ya. Callback ya. Gila. Terus. Akhirnya gue disuruh datang lagi buat persiapan photoshoot. Disuruh bawa baju lah yang bagus-bagus. Gue bingung kan baju bagus yang kayak gimana. Menurut gue baju yang gue pakai udah bagus. Gue datang dengan baju yang gue bawa, celana gue robek-robek, sepatu gue Converse lusuh. Tadi gue nggak mau kayak gue balik aja deh, nggak jadi karena pas gue sempat mau masuk gue liat mukanya klimis-klimis semua orang-orangnya kan. Gue ngerasa insecure kan. Tiba-tiba si orang itu hubungin gue, lu di mana kok datang? Gue bilang gue udah 2 jam di depan. Gue bilang gue malu, udah masuk. Dia keluar panggil gue masuk, dikenalin sama ada desainernya kayak orang makeupnya. Tiba-tiba salah satu partnernya dia, gue inget banget ngomong gini, lu yakin mas rekrut ini cowok? Lu lihat tampangnya, ini kayak preman jalan katanya, celana robek-robek katanya. Dia bilang celana gue kayak barongsai katanya robek-robek katanya, anjay. Terus sepatunya lihat tuh ada apa? Gue pakai Hansaplast. Terus si cowok ini yang rekrut dia bilang gini masnya, enggak, saya kayak ngeliat sesuatu dari anak ini.
Udah lah di make upin, dirubah lah style gue. Di foto udah selesai, dia bilang tuh kan lu tuh bagus, cuma lu nggak pede aja, dia bilang. Singkat cerita, gue langsung dapet project pertama gue itu iklan Cornelo Katakan Cinta yang samaran. Gue jadi talent utamanya di print ad-nya. Jadi semua majalah apa itu muka gue semua tuh. Gue itu kaget bang, waktu itu gue dibayar 20 juta lah. Waktu itu 2011 tuh. 2011. Dari 20.000. Dari 20.000 Ke 40.000 40.000 ke 20 juta. Itu nggak disangka-sangka tuh. Gue juga kaget kan, tiba-tiba gue kayak anjing ketemu ini cowok nih pernah gue liat di TV nih. Oh nih cewek pernah gue liat di TV nih. Lah gue siapa yang mau liat gue gitu kan gue. Langsung dapet tuh dari situ. Awal pertama dapat job iklan ya? Iya, tapi iklannya bukan TV ya. Iya. Print ad namanya. Print Jadi ad. di koran, majalah, Iya, majalah gitu kan. dulu 2011 emang emang print zamannya ad kan. itu koran nama Shopee ngerasain Paris. nggak? Itu zaman gua kalau koran nama Oh saya tidak sih. tidak Nah, habis kan? itu gue langsung dikontrak sama majalah High Magazine buat ngisi dia punya majalahnya, apakah jadi cover majalahnya atau enggak jadi di dalam majalah itulah pokoknya. Gue berapa kali itu dipanggil buat photoshoot. Nah habis itu gue udah ngerasa maksudnya lumayan ada uangnya lah gitu kan. Gue disuruh casting tuh. Suruh casting sama gue masih malu-malu bro. Pas casting pun kayak gitu gue kayak apa gue pulang lagi aja kali ya, gue bilang saya kayak isinya cocok cakep-cakep, ceweknya cantik-cantik gitu kan, wangi-wangi banget lah pokoknya lah, kalah lah pokoknya In Parfum Bandung tuh kalah wanginya, wangi-wangi kita yang banget. kapitalis. Makanya gue bilang kan, akhirnya tiba-tiba sama gue disuruh masuk, gue bilang nanti aja, nanti gue sampai semua orang udah pada masuk, baru gue tinggal masuk sendirian lah, gue malu kan. Cuma pas gue masuk, orang cast directornya nyamperin gue, ngomong gini, bawa gel nggak? Gel apaan gue tanya, gel rambut? Enggak mas, gue bilang itu. Keluar lagi, bawa bedak nggak? Gue bilang kan gue laki, masa gue bawa bedak gue gitu? Enggak mas. Aduh, akhirnya dia panggil tuh orang make upnya, gue di make upin, dipakein gel, dirapin lah. Gue ngeliat teman-teman gue yang casting, nggak sebanyak itu yang nontonin. Tiba-tiba pas gue masuk, ada 4 orang yang nontonin gue. Gue masih inget dia, itu ceritanya, scene itu di rumah sakit, gue diputusin sama cewek gue. Dialognya cuma, iya, kenapa, tapi, gitu doang dialognya. Gitu dong. Iya. Gitu doang. Kenapa? Tapi Cerita itu cewek gue sakit, gue diputusin lah pokoknya gitu. Udah selesai, ya gue ngeliat muka mereka hening semua kan. Kenapa? Ya nggak tahu, kayak heningnya ya nggak kayak, bagus apa nggak kayak gitu, biasa aja. Diem aja udah. Ya diam aja, tiba-tiba, ya udah makasih ya atas waktunya nanti dikabarin. Gue kayak mikir, ya udahlah yang penting gue udah, dan gue udah nurutin manajer gue buat gue ngelakuin casting kan. Kira-kira itu detik-detik gue mau selesai ujian nasional tuh kan, udah selesai ujian nasional, gue ditelepon sama manajer gue. Dia cuma bilang, tuh kan gue bilang juga apa, lu sih nggak pede. Gue bilang kenapa mas? Kamu diterima nih di sinetron itu. Gue diterima. Ini sorry gue potong, manajer yang tadi. Yang tadi itu, gue diterima. Itu budget gue pertama kali gue syuting dibayar 650.000. Wow. 650.000 tuh. Itu 2011 waktu itu UMR masih 850. UMR 800. Gue dibayar 650. Gue syuting promo kita di Jogja 2 mingguan. Yang lain artis-artis naik pesawat, gue bareng sama kru naik bis. Lah kenapa? Gue gak punya duit. Si anjir, kan lu udah dapat 20 juta tadi, habis. Ya kan udah habis kan. Akhirnya gue syuting. Sama on off lah. Maksudnya gue kan kita laki lah, wajar lah ada bandel-bandel sedikit ya kan. Jadi gue mikir kayak, wah duit gue udah baik nih, gue udah stop dah, udah cukup lah gitu kan. Maksudnya umur gue masih belum puluhan, tiba-tiba dapat masih belasan, dapat uang lumayan kan. Gue bandel, gue beli apa yang gue mau, kayak balas dendam lah. Dulu gue nggak bisa beli ini, gue beli. Bayar gitu. Pergi kemana gitu kan. Iya, akhirnya ya udah, gue drop lagi. Singkat cerita, akhirnya gue mulai dari nol lagi bang. Terus gue mikirnya kayak, tadinya gue mikir, karena keluarga gue bilang, udahlah kalau lu nggak berhasil nggak usah. Lu jadi pelaut aja, karena dulu bokap gua pelaut. Oh pelaut. Bokap gua pelaut. Popeye. Kayak Popeye. Cuma tangannya gedenya sebelah kiri, bukan kanan kiri doang ya. Kidal kayak bokap. Nenek moyang itu. Akhirnya gua bilang sama keluarga gua, kasih gua waktu 3 tahun deh. Untuk ngebuktiin itu ya. Maksudnya gua nggak tahu kenapa gua suka sama dunia ini. Gua ngerasa kayak punya temen gitu di dunia ini. Fashion lo lah ya. Kasih gua waktu 3 tahun. Kalau gue nggak berhasil, gue ikutin deh apa yang lo mau. Karena tadinya gue harusnya kuliah, gue udah dapat di UI, tapi gue nggak ambil karena gue udah mulai syuting. Gue pemikirannya
ya pemikiran sederhana lah. Kan lu mau setinggi apapun ujungnya lu nyari duit. Iya. Ini udah ada depan mata. Udah di depan mata. Nah, gue mikirnya nggak terlalu ke pendidikan waktu itu kan. Ya udah akhirnya gue fokus, gue serius, mulai lagi dari nol, yang budgetnya sekian, lama-lama jadi 2 digit apa gede. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Manajernya masih sama? Enggak, manajer udah beda. Oh, udah ganti. Udah ganti. Kirain masih manajer yang itu. Gokil juga puluhan tahun tuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Pokoknya kalau menurut gue sih intinya sih yang penting lu yakin ya. Yakin, lu percaya. Kayak waktu itu gue tadi cuma tepuk-tepuk tangan, gue ngerasa gue pengen banget naik panggung di situ kan. Tiba-tiba 3 bulan gue yang jadi bintang tamunya. Gue bisa ada di situ. Lu main apa aja sih? FTV sekarang? Dulunya gue sinetron awalnya. Awalnya mereka gue photoshoot kan, foto model. Terus gue ke sinetron dulu malah bang, sinetron, kelar di sinetron lain, terus gue FTV, baru ke film. Gimana? Cuma pencapaian waktu itu peaknya gue lah, masa orang akhirnya bisa nengok dan kenal gue pas gue di main series superhero Indonesia. Apa tuh superhero Indonesia? Kalau season 1 dulu namanya Bima Satria Garuda. Itu, rame dong. Lu mau jadi aktor nah harus rame nih. Bima Satria Garuda. Coba pakai ilmu lo lah. Ilmu. Kau ini kan syuting superhero. Iya. Tapi tidak bisa mengendalikan tawa. Nih, pengendali tawa nih. Oh iya. Gini tuh. Gini ya, Cuma itu keahlian saya. Ya, karena dia cuma gini, kalau gini Tokol itu. Itu tokol ya. Ya pick gue di situ sih. Itu juga lucu juga tuh bang. Kenapa itu tuh? lucu juga karena gue disuruh casting. Itu kan PH-nya MNC Picture kan. Tayangannya di RCTI. Jadi gue dipanggil karena emang gue sebelumnya gue sering FTV sama PH itu. Gue dipanggil. Terus gue tanya, ini untuk apa ya? Gue bilang. Dia bilang, lu tahu The Raid nggak? Karena waktu itu lagi hype banget tuh The Raid tuh. Oh, The Raid. Gue bilang, tahu. Nonton nggak? Kagak. Cuma gue tahu aja. Orang ngomongnya lagi seru banget. Gue belum nonton. Gue bilang gitu. Gue belum nonton. Nah ini kayak gitulah series katanya. Tapi mau dibikin series dia bilang gitu. Action dia bilang itu. Lu bukannya basicnya action ya? Nah kebetulan memang dulu gue pernah pencak silat kan. Bela diri ya. Bela diri. Oh iya oke. Udah gue casting biasa. Terus bela diri. Masa kayak dit udah keluarin jurus-jurus lah. Ya udah gue bela diri. Selesai tuh. Gue pulang dipanggil lagi. Seminggu kemudian dipanggil lagi untuk casting lagi. Keluarin jurus lagi. Casting lagi sama. Makanya gue bilang jurus gue lama-lama habis nih gue bilang gitu kan. Dikeluarin jurus terus kan. Keluarin jurus. Nah pas gue ketiga kali dipanggil lagi. Tiba-tiba bilang gini, Dit, lu pernah nonton superhero apa aja? Nah kebetulan gue memang sukanya di Marvel kan. Kayak Spider-Man gitu kan. Enggak kalau yang Spider-Man berubah tuh, oh Power Ranger gue bilang gitu. Nah lu bisa nggak contohin gerakan Power Ranger kalau berubah? Karena dia sempat ngomong Kamen Rider, tapi gue nggak Kamen Rider tuh apaan? Baju gitu hitam kan? Karena era gue kan lebih ke Power Ranger tahun 2000-an ya. Udah berubah lah. Tahu-tahu terakhir finalnya gue ditelepon tuh, gue lagi nonton sama mantan gue dulu tuh. Gue lagi nonton ditelepon sama orang PH, gue terpilih. Nego harga. Waktu itu gue udah nggak ada manajer sendirian tuh. Oh sendiri. Oke. Nego harga udah deal, gue dipanggil, disuruh ketemu sama Pak Reno Barap. Karena dia pemiliknya lah, dia mau buat produksi ini. Dipanggil, terus katanya, gue bilang nih panggil ngapain ya, gue bilang itu. Ini kayak, ini aja kayak lo ngelamar kerja gitu, lo bos CV lo. Gue nanya, CV apaan? Gue bilang, gue gak pernah kerja, gue gak tahu kan. Gue tanya sama orang yang tahu, wah gue udah kayak orang mau lamar kerja. Diketahuan gue pas datang. Lu ngapain bro, bawa amplop gede katanya, bawa ini kan. Lah katanya kayak ngelamar kerja. Nggak kayak gitu katanya. Gue nggak tahu, gue masukin semua data gue. Pakai kemeja putih waktu itu. Gue sampai ini bikin surat apa? Surat baik ke polisian. SKCK. Ya orang dia bilang katanya kayak orang lamar kerja kan, gue nggak tahu. Betulan wow. Iya, ketemu ya udah ketemu cuma ngobrol doang ternyata. Ngobrol nanyain nama gue apa ini. Selesai baru dia pemilihan karakter. Udah mulai syuting. Sama gue senangnya di Bima itu pengalaman paling berharga buat gue pernah syuting sama karakter yang kalau orang kita bilang Satria Baja Hitam lah. Satria Baja Hitam. Kamen Rider Black itu kalau karakternya namanya Kotaro Minami, tapi nama asli dia Tetsuo Kurata. Tetsuo Kurata. Nah, di situ tuh gue kayak ngerasa, wah ini gue bilang kayak apa ya? Impian yang jadi nyata lah. Karena
gua mungkin belum diniatin sama nyokap gua untuk jadi, itu dia udah terkenal gitu maksud gua. Iya. Nah, gua bisa syuting sama dia tuh. Itu menurut gua pengalaman gua paling berkesan lah. Paling berkesan. Kalau untuk syuting ya. Syuting. Untuk Nah, syuting acting. siapa yang buat memotivasi lu buat jadi kayak gitu? Jadi Sebenarnya aktor, jadi main film. yang memotivasi Iya, gua. motivasi lu tuh apa sebenarnya, sih gitu? Gua tuh nggak ada yang motivasi gua, Bang. Iya kayak Tapi lebih gua tuh omongan negatif orang gua cuma mau ngebuktiin. Kayak karena dulu, itu lu kayak dulu gua nggak bisa bawa mobil kan, karena memang gua nggak punya mobil waktu itu kan. Gua syuting, karakter gua jadi kayak cowok playboy yang orang kaya bawa mobil, didorong Bang sama kru-kru. lah, emang iya Didorong, gua nggak bisa bawa mobil. nggak bisa bawa mobil. Didorong terus udah gitu, kalau jalanan lurus nggak apa-apa. Jadi gua nganterin ke rumahnya agak tanjakan. Krunya kan gembor dulu itu mobil kan. Kasihan krunya. Iya iyalah. Nah terus dia ngomong gini sama gua, ini agak kasar gitu bang. Anjing nih kalau sama nih cowok nih, bego banget, ganteng doang kagak bisa bawa mobil, bangsat. Bikin gua capek, dia sampai keringetan. Nah di situ lah gua kayak mikir, ya udah deh gua kayak harus kumpulin uang, gua akhirnya kursus mobil dan bisa bawa mobil. Terus kalau masalah kayak bentuk badan nih, sama gua juga. Iya dia gym. Gua Dia nge-gym. kan. Kita pernah nge-gym Bareng kita. Nah itu gue juga sama, karena gue pas syuting orang wardrobe ngomong gini, aduh nih si Adit gue bingung nyari baju buat Adit, soalnya dia tuh kurus banget, katanya gue kayak tulang sama kentut doang katanya. Tulang sama Jadi, kentut. katanya mau pakai baju seharga 3 juta pun nggak bagus di badan dia. Nah dia nggak tahu kalau ada gue di situ di ruangan itu. Itu lu dulu udah sempet nge-gym? Belum. Oh masih kurus Belum, banget iya, tuh ya? Itu yang jadi motivasi. Motivasi buat lu tuh ntar. Jadi omongan negatif ke orang nyampe ke otak gua, maksudnya gua nggak sakit hati, cuma gua cuma kayak kalau orang ngerendahin kita, gua mikir kayak lo lihat ya suatu saat Betul. gua akan lebih dari omongan lo. Betul. Gua kayak gitu, akhirnya gua termotivasi. Sama masalah acting pun juga kayak gitu bang. Gua dulu pernah di kata-kata sama sutradara, dia bilang lu salah lagi, gua belah kepala lu pakai samurai. Wih, Serius? di fatality kamu. Serius, gua pernah digituin. Fatality kunglau. Serius gue pernah digituin, terus dia juga ada sutradara ngomong ini siapa sih nih cowok nih? Ini siapa nih, nemunya di mana sih? Di Sevel ya? Iya. Ganteng doang. Itu gue sering loh denger gitu di Zaman dulu kayak film. gitu bang. Zaman Sekarang, dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Zaman dulu kayak gitu. kemarin gue ada temen gue ya, ada lah ini cerita dari gue ya, ada temen gue main film dari Sumatera, orangnya dari Sumatera. Dia nggak pernah main film, ya kan? Misalnya dia backgroundnya apa nih? Misalnya lu kuli bangunan gitu kan, terus jadi stand up comedian. Ke film kan baru pertama kali. Bukan fashion lo kan. Nah itu dibentak-bentak, malah disempet tempeleng. Nah kalau gue sampai main tangan sih enggak, cuma dibentak doang. Kayak gue ada satu adegan, cerita itu gue pingsan. Gue diem kan tiduran. Gue bilang kok nggak dikat-kat. Gue nelen ludah. Dikata-katain gue, bego lu tuh pingsan ngapain nelen ludah katanya. Dalam hati gue, abis lama banget pingsannya gue bilang gitu kan. Kenapa ya dunia perfilman gitu Nggak ya? tau, dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang nggak, cuma gue nggak tahu ya. Gue mikirnya mungkin dulu tuh orang nggak ada yang notice gue, nggak ada yang kenal gue. Kalau sekarang karena lu Gua udah masih baru. terkenal. Nah mungkin iya. Jadi orang nggak ada yang digituin lagi. nggak pernah ada yang berani. Bahkan gue sempet ketemu sama orang sutradara Yang pernah. Yang dulu pernah. yang katanya mau belah kepala gue pakai samurai. Gue udah jadi peran utama, ghosting sama dia. Kita ngobrol kan, dia malah ada satu pemain cewek, dia manggil gue abang, bang bantu ya bang, ini cewek baru soalnya, maaf ya bangnya jadi lama produksi syutingnya. Terus gue bilang nggak apa-apa bang, akhirnya gue sempat makan bareng sama dia, gue bilang ini, bang ingat nggak lu tuh pernah syuting sama gue? Oh lu gituin? Gue gituin ya. Terus. Di mana bang? Dia lupa. Gue bilang di sini gini-gini, lu pernah ngomong gini? Masa sih bang, nggak mungkin lah. Dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya gue mikir memang sih kadang kita kalau belum sehebat itu, kita tuh dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Iya yang temen gue itu karena baru. Kenapa ya? Ya makanya kalau menurut gue sih kalau buat orang-orang ya jangan kayak gitulah. Harusnya. Karena maksudnya kita nggak tahu nih. Kayak lu nih misalkan background lu seperti itu, gue nggak tahu 10 atau berapa tahun lagi lu akan seperti apa. Iya. Bisa jadi mungkin lu lebih hebat, kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Benar. Lebih keker ya. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi bukan badan lu yang berotot, tembulok lu berotot, kita nggak ada yang tahu ya. Lebih keker, lebih ganteng, lebih putih. Amin. Kan? Tapi lu harus sabunan dulu tadi Pakai tuh. daun. Jauh ke enden. Itu sih. Cuma menurut gua kalau gua karena orangnya jarang sakit hati ya. Dikatain kalau memang posisinya waktu itu gue nggak bisa, nggak punya basic acting, nggak apa, gue terima aja. Iya. Dan itu lo jadiin Motivasi gue. Motivasi banget Karena lo ya.
gue orangnya dendaman, maksudnya dendaman itu gue dendaman yang seperti itu. Jadi Ke kalau arah dikatain positif. orang, gue bilang lo lihat ya. Iya, Suatu saat tuh pasti butuh gue. Atau suatu saat gue akan buktiin. Sama gue juga dulu punya temen yang gue dikatain madesu sama dia. Apa tuh madesu? madesu? Masa depan suram. Suram. depan Oh, suram. oke oke oke. Gara-gara gue kayak kalau ditanya, Dit, lu abis dari sini mau kemana? SMA atau apa? Lanjut gimana? Gue bilang, nggak tahu bro. Nggak tahu. Gue mah nggak tahu lah. Karena masa ekonomi dulu Iya, kurang bagus lah. Jadi gue kayak bisa sekolah aja. Alhamdulillah gue mikir gitu kan. Jadi gue, nah jadi keluar tuh omongan itu. Oh si Adit mah madesu dia nggak jelas, nggak tahu kemana-mana gitu. Anjir. Nah tapi orang yang ngomong kayak gitu nggak lebih baik sekarang dari hidup gue. Kebanyakan Orang ngomong begitu, kayak gitu. kebanyakan begitu. Haters apalagi tuh. Iya, makanya gue lebih, maksudnya gue ngasih tahu orang yang maksudnya mendingan dikurang-kurangin lah hal kayak gitu. Nah, Karena nanti bisa jadi omongan jahat lu jadi doa buat kita dan kita Betul. akan berhasil. Berbalik. Iya. Berarti lu kalau menangani haters di sosial media lu tuh gimana? Dulunya gue gak ada haters bang, dulunya. Akhirnya sekarang ada lah, namanya Ada juga hidup sekarang kan haters. Ada lah, ada. Haters lu? Ya, Gila kalau udah sekarang- ganteng, badan bagus, karir oke. Gimana kita, Pak? Enggak maksudnya. Gue banyak bro, gak usah maksud- ditanya. Nah lu nanganinnya Enggak, gimana kalau tuh gua, haters? enggak, gue maksudnya haters dalam arti dulu kan gue punya mantan lah, pasangan gue kan. Oke. Pada saat itu pasangan gue lagi bagus banget karirnya. Gue kurang. Oh yang mantan lu kemarin itu bukan? Iya yang dulu banget tuh bang, yang lu tahu kan. Iya, Nah, iya, iya, Nah, iya. gue tuh lagi kurang, maksudnya gue tidak seperform mantan gue itu. Yang pernah Jadi- ke Spartan kan? Iya, jadi oke, dia oke. kayak biasalah kan kalau sinetron kan lebih cocok sama lawan mainnya, dibilang udah ini aja Iya iya, jodoh-jodohin Gue sampai kadang-kadang. dibilang katanya Beauty and the Beast. Jadi cewek gue beauty, gue tuh kayak si Anjir buruk yang kayak rupanya. gini buruk. Gimana? Ronsokan kita. Ya dikatain kayak gitu. Terus Bingung dibilang, kan lo? dibilang aneh-aneh lah. Dibilang aneh-aneh. Dulu sih gue sempat agak apa ya stres lah bang. Karena gue sebelumnya nggak pernah bercipungan sama haters kan. Gue sempet emosi, gue balesin komen-komen, gue perhatiin, gue sampai ke bawah mimpi lah, kesel kayak karena kayak kalau kita kesel sama orang yang kita kenal, ketemu, tonjok selesai. Iya. Lah ini kan gue kesel sama orang yang gak gue tahu siapa ya kan ya. Iya. Ya udah akhirnya tapi kelama-lamaan hilang sendirinya sih. Bilang sendiri. Dan menurut gue kalau haters itu semakin lu layanin, itu seneng mereka. Makin jadi. Semakin Makin jadi. jadi, makin Udah banyak. kayak kuman tau gak? Numbuh semua. Tuk 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 tuk. Karena diladenin. Iya. Nah jadi gue akhirnya, maksudnya beranjaknya waktu gue mikir kayak, hidup ini kan lu nggak bisa bikin semua orang sayang sama lu. Iya benar. Pasti ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Nah tinggal lu lebih pilih fokusin kemana nih. Ya gue sih fokusin yang kesuka gue aja. Jadi yang itu gue cuekin aja, lama-lama hilang sendiri. Hilang sendiri. Hilang sendiri walaupun awal tuh gedek banget. Gue rasa kayak lu nongolin lah muka lu lah sini lah. Lu mau apa sama gue gitu loh. Sering tuh kalau gue haters. Apalagi lu gimana lo kalau lu? Lu gimana lo? Gue pernah haters. Gue samperin berapa kali ya? 3 kali. Terus sekali fight boxing. Kok samperin? Iya gue samperin. Jadi bodohnya salah satu haters itu ya. Dia pakai akun asli. Terus foto pakai baju kerjaan asli. Oh jadi gampang carinya Gampang ya. nyari. Terus udah di foto kerjaan itu dia pakai lokasi di fotonya di postingnya. Oh si pinter emang. Pinter parah kan. Gue samperin lah, nemu lah dia. Ya udah. Habis itu ada satu haters pernah nih. Dia dari jauh-jauh hari tuh udah video call gue, terus nanya, "Bang, fight ya, Bang. 3 round." Wih. Waduh. Gue digituin mau itu jago nggak jago, jiper mah ada pasti. Wih, siapa nih pro nih? Jangan-jangan. Coba lu shadow box, pas gue liat shadow box, wah. Ya udah, gas. Kejadian lah boxing gue di USBC itu Blok M. Jadi cuman 1 menit selesai. Lah iya, karena kan ternyata nggak ada basic, cuman kebanyakan Oh bacot aja. bacot berarti. doang. Betul. Udah. Nah cuman kalau lu mungkin bedanya itu sama gue, kalau lu kan lebih laki lah ya hatersnya. Nah gue yang bingung nih kan, Perempuan. masuk perempuannya bukan perempuan yang single, ibu-ibu bang. Anjir. Gue kayak Mama komplek nggak tuh? iya, gue Mama rasanya komplek kayak nggak tuh? gue rasanya kayak mau ngomong, mendingan lu masak aja lah, gue bilang gitu. Biar mateng Urusin ya. anak aja lah ya. Mama komplek Iya, anjir. tapi ya gue sih mikirnya mungkin karena mereka terlalu mencintai sama satu karakter. Kan kadang fans kan kayak gitu, dia berharapnya jadi karena banyak juga orang kan kayak maksudnya gue nggak salah nggak bilang kalau ada salah satu aktor ngomong tanpa fans
nggak ada Iya, kita. betul. Itu nggak salah. Bener. Cuma kadang kalimat itu disalahartikan. Iya. Jadi Jadi seakan-akan bisa tuh, bebas ya. Iya, mereka maunya gini Iya. nih. Ya kan faktanya itu kan hanya kita syuting. Kita kan bekerja di dunia itu. Gitu loh ya. Gue sih mikirnya menyikapinya seperti itu ya. Oke. Karena ya rata-rata waktu itu mama yang gak suka sama gua. Gua sampai bingung, perasaan gua gak ngapa-ngapain padahal gua. Nah sekarang lu pacar lu siapa bro? Kemarin kan gue tahu sempat putus kan. Iya. Cewek lu sekarang siapa nih? Ada. Serius nih ya? Juga. Kalau seriusnya gua bingung ngomongnya. Serius gak nih? Kalau serius pasti gua serius. Serius. Serius pasti. Cuma maksudnya untuk kedepannya gimana, gua masih belum tahu. Maksudnya kita cuma bisa rencana doang kan, Iya, nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan sih yang terbaik lah. Kita masih cari yang terbaik kan. Cari aman jawabannya guys. Cari aman. Emang pemain doi. Memang terlalu pemain. Iya, Kita sama pemain. bro. Pokoknya kalau cewek nonton jadi wah aman dia. Wah kacau dia emang kan. Nah lu, kalau lu ceweknya siapa bro? Saya Ah, tidak ada cewek saya ah sekarang. bohong. Coba lihat micetnya. Micet. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ada aplikasi hijau. Oh berarti cewek nggak ada, cuma yang bayar banyak gitu maksudnya. Bigo. Bigo. Oh mau yang gratis ya? Anjir marah. Punya gratis ya. Ngandelin value ya. Kayaknya bener nih. Diem nih aja. Tidak. Tidak. Terus apa? Kasih klarifikasi dong. Aplikasi ojek online. Oh. Hijau. Oh, hijau. Berbayar. Micet bukan hijau juga kalau nggak salah ya? Gak tau hijau apa pink? Hijau. Wah berarti Oh berarti punya. ya semuanya berarti. Kok tahu lu? Kok tahu lu? Saya pernah rating bintang 1. Jelek gak sesuai di foto. Pas di foto, wow, pas datang. Ini cewek lo dari dunia entertainment apa? Dari entertain. Entertain Dari juga? cuma Aktor? ya gue sukanya kalau dia ada kesibukan lain, dia juga ada usaha soalnya. Oh usaha. Oke, Jadi oke, gue oke. mikirnya kayak gue bisa belajar lah dari dia. Ya lebih gak ngerepotin lah ya. Ya lebih nggak sering ketemu lah ya. Ada usaha. Seru asik. Usaha apa kalau boleh tahu? Usahanya kalau dia di bidang, dia punya pabrik plastik. Oh, yang bikin spakbor begitu-begitu. Mungkin kali ya. Ya kan plastik. Ya bisa jadi. Oh, gelas-gelas Atau nggak gitu. mungkin operasi plastik gitu kali, gue nggak tahu. Mungkin. Lu kalau lu mau belajar nggak nih buat badan? Tadi kan lu bilang lu kurus mau keker nih. Iya. Lu tanya nih, gymnya keren. Dia pernah badan itu pernah gede jadi kering. Sekarang lagi posisi cutting ya bro ya. Iya katanya. Karena kebutuhan film. Lu tanya nih, cara ngegedeinnya gimana? Iya betul ya. Iya, biar jadi pemain film. Amin ya Allah. Bisa lah, bisa pasti. Gimana? Kalau lu misalkan mau masa belajar acting, intinya nggak harus, gue juga semua belajar otodidak, nggak belajar dengan jam terbang banyak akhirnya bisa sendiri lah. Kita kan kayak jadi habit kan. Sama lu baca aja. Skenario tuh harus dibaca karena bener-bener baca berkali-kali kayak lu baca kan. Kalau kita kayak baca koran, kita baca novel, kadang kita suka ketawa sendiri, nangis sendiri. Nah itu kan kita udah masuk ke dalam karakter Ya, kan. ngerasain. Nah, itu juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya olahraga, intinya niat sih bang. Iya, niat. Niat ya kan. Lu maunya apa? Boxing apa gym? Boxing dan gym. Boxing dan Boxing gym. dan gym. Nah, lu tanya nih sama dia nutrisi, Nah jadi makanan. kalau boxing lagi siapa nih yang lu mau tantang? Anjay. Siapa? Makoto Nagano. Wih. Toshihiro Takeda. Aduh. Siapa tuh? Atlet Ninja Warrior. Gua pikir anak Makassar mana, daerah mana, gua pikir. Iya kan, anjir, gak tahu. Tapi saya kayak termotivasi sekali Pak Apa Barok. tuh? Dia betul-betul dari bawah. Dia kayak satu tokoh di Makassar yang bikin saya termotivasi. Dia Apa lu jangan bilang kacang mas ya, anak mas ya, jangan lu ngomong itu. Karena satu toko tuh yang gua tahu cuma kacang mas doang di Makassar. Lu jangan ngomong itu. dari figuran, terus Coki Sitohang, terus naik kayak di Makassar itu ada dulu dia camat, naik bupati, terus wakil gubernur, terus gubernur, terus menteri pertanian, terus digoyang biduan. Oh anjay. Hati-hati bang, hati-hati karena
semakin berisi. Jadi lu maunya termotivasi sama tuh orang biar digoyang sama biduannya apa gimana? Tidak, asal tidak ketahuan. Tapi betul-betul dari bawah. Sama-sama dari bawah kayak ini nih motivasi nih. Karena kalau semakin tinggi kan angin semakin kencang ya Bang ya. Oh iyalah pasti. Gue juga semuanya pelan-pelan kok kayak naik tangga. Gue masih pernah posisinya bagus, tiba-tiba jatuh lagi ke bawah ya kan roda lah. Roda. Tinggal lu pinter menyikapinya aja, santai. Kalau gue orangnya tenang sih santai gue. Gue simple aja. Gue nggak terlalu ngikutin arus banget. Kita ngikut arus juga tapi nggak ngikut-ngikut banget. Kayak gue juga pernah bandel, nakal, ya minum ya. Wajar lah Bang ya, standar laki-laki lah. Nggak munafik lah. Nggak munafik lah. Wajar aja. Cuma maksudnya yang penting lu tahu maksudnya tujuan hidup lu nih lu buat apa, lu cari uang tuh untuk apa, atau kamu mungkin buat orang tua lu, atau lu punya keluarga, punya anak, atau lu mungkin punya selingkuhan, punya simpenan, nah kita nggak yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Jadi biar lu termotivasi aja. Tapi kapan ini Bang ke Australia? Gua balik ke sana lagi tanggal 27 Desember. Oh, saya cek tanggal dulu ya. Boleh. Anjay. Boleh. Mau ngapain lu? Masa takutnya kan sibuk mungkin ya. Mau ngapain cek tanggal? Tidak ngumpulin uang. Tapi yang bikin saya penasaran nih terakhir Pak Farok saya bertanya. Kan keturunan Kolombia. Tapi ada marga Alkatiri di situ. Oh iya. Yaman kan. Betul. Jadi cerita gini, nenek gue itu emang Kolombia. Jadi semua keluarga gue semua di sana. Jadi yang nenek di atas nyokap lo tuh Kolombia bener? Enggak, jadi bukan nenek di atas. Iya, ibunya nyokap gue. Ibunya nyokap ya berarti. Oma gue. Oma lo ya. Christopher Columbus. Itu gue nggak pernah ketemu Bang. Gue ke distrik. Sorry Bang. Siapa lagi tuh gue bilang. Lewat di kepala, lewat. Itu siapa bro? Penemu Amerika, Christopher Columbus. Emang dia orang Kolombia? Buka, Mana lu? Enggak, takutnya jangan dia orang jonggol juga bro. Lewat di kepala saya kalau tidak dikeluarin. Mau bang. Oke, lanjut. Enggak, jadi oma gue itu orang Kolombia. Dulu dia sempat tinggal di Indonesia 6 tahun kalau nggak salah. Nyokap gue akhirnya senang sama Indonesia nih. Dia sekalian liburan, iseng-iseng cari uang lah ke Semarang dia. Kerja di Semarang sebagai sekretaris di salah satu perusahaan advertising. Ketemu bokap gue di situ. Bokap gue orang Arab Semarang. Tapi maksudnya bokap gue juga bukan Arab yang toto gitu mukanya enggak. Tapi ada keturunan Arabnya. Arab. Makanya jadi begini tampangnya. Tapi tadinya pun nama gue di entertain gak ada Alkatirinya. Kan nama gue Aditya Adha Syaputra Alkatiri. Jadi cuma pakai Aditya Syaputra doang. Tapi di 2013 atau 12 gitu. Saputra ini. Iya, gue masuk manajemen. Dia ngulik-ngulik tentang gue. Kayaknya kalau Saputra itu udah terlalu pasaran deh katanya. Udah pakai marga lu aja. Nah gue bilang kayak nggak perlu, karena sebenarnya gue tuh kayak putus keluarga karena nyokap gue kan orang Nasrani. Apa? Nasrani nyokap gue Katolik kan. Jadi sebenarnya marga itu sebenarnya harusnya nggak ada. Iya. Harusnya. Betul. Cuma kayak keperluan dunia industri lah, nama panggung lah gitu kan. Alkatiri itu marga dari mana ya? Arab Yaman. Yaman betul, Yaman. Arab Yaman. Nah, akhirnya udah pakailah Alkatiri itu. Jadi sebenarnya gue pakai Alkatiri itu bukan untuk bokap gue, justru untuk paman gue. Kenapa paman? Karena gue dulu pas di Jakarta, gue belajar agama dekatnya itu sama paman gue itu namanya Salim Alkatiri. Suara tuh. Temponya agak kencang, rokoknya habis. Marah-marah jadi kerja, marah-marah. Kapan mandor datang? Gitu ya. Tiba-tiba nembaknya, tiba-tiba. Ya gimana kenceng banget suaranya. Bak. Oh, tandanya begitu ya. Ya, temponya kencang. Jadi gitu, berarti gue harus ingetin tuh. Oh, berarti rokok nih kurang. Kalau lagi ngebangun tuh kalau lagi gitu. ngebangun. Iya. Nah, bro, lo kan sekarang kalau nggak salah lagi main film. Yap, lagi syuting film. Lagi main film apa nih sebelum kita closingan lo promo film apa? Boleh. Judulnya itu Lebih Dari Selamanya. Jadi genrenya itu drama romance. Yang gua pertama kali baca skenario, gua baca sinopsisnya, gua sampai bilang kagak mungkin, gua bilang ada sepasang orang yang kayak gini ceritanya. Gua sampai ngomong sama sutradara dan orang castingnya, gue bilang nih kalau ada yang kayak gini nih,
gua kuras tuh Sungai Nil karena cerita tuh manis banget. Romantis banget, se-perfect itulah. Makanya alhamdulillah gue meranin salah satu karakter. Ya karakternya juga Sebagai sama. apa tuh karakternya? Gue karakternya Arga. Orangnya gimana? cool, romantis, baik sama pasangan. Pokoknya Itu perfect lo banget lah ya. Iya. Lo banget ya. Insya Allah. Orang-orang begini pasti dapatnya karakter bagus. Iya, itu kan lo. Saya tukang ojek, paling penjaga sendal, paling begitu-begitu. Dicekek dicekek dulu. Supir angkot. Supir angkot, selalu yang jelek-jelek. Enggak, harusnya itu lu bisa bro, setiap kalau ditawarin casting atau apa lu bilang, bang ini gue disuruh cekek-cekekan gak gitu. Lu kayak dulu takutnya gak bener lagi ya. Iya, gak bener lagi. Oke, terus peran lo cool. Iya, pokoknya cool, maksudnya orangnya baik, kayak menyayangi banget lah. Ya kayak tipe-tipe cowok yang disukain banyak perempuan lah gitu lah. Ah itu mah dunia nyata lo cuy. Kan gak perlu di film anjir. Tidak perlu acting. Iya gak perlu acting, natural itu lo. Iya. Sok sombong gitu. Iya. Sok sombong gitu. Aduh iya lagi. Terus ya, pokoknya cerita drama romance ya menurut gue sih ceritanya bagus ya. Cuma kita nggak tahu hasil eksekusi nanti seperti ini apa. Ini masih berjalan ya filmnya. Masih berjalan. Insya Allah nanti tayangnya di tahun 2025. Nanti kalau tayang gue kasih tiket premiernya pasti. Mantap. Diundang. Pokoknya buat Bro Adit, buat filmnya sukses terus ya bro. Amin. Semoga nanti pas tayang meledak. Amin. Ya udah guys, sampai ketemu di saksi-saksi selanjutnya ya.